Ya, kita lanjut dulu ya. Tes. Iya nih. FM mode, Bluetooth mode. Kita mulai sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, terima kasih atas kesetiaannya di jam-jam medis jam 1 ya. Perut sudah terisi, materi sudah ada bursa burimno, mata tidak mendukung. Tapi saya melihat dari wajah-wajah ibu masih penasaran, rasa ingin tahunya masih ada. Tadi ada pertanyaan bagaimana asesmen. Saya masih bingung mulainya dari mana. Oke, kita video kembali. Jadi di kurikulum Merdeka itu ada strukturnya. Ada berapa struktur kurikulum? 3. Yang pertama adalah intrakurikuler, yang kedua kurikuler, yang ketiga ekstrakurikuler. Yang diajarkan di intrakurikuler apa, Bu? Yang diajarkan di intrakurikuler istilahnya capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ada berapa elemen? 3 elemen. Pertama nilai agama dan budaya. Yang kedua Yang ketiga Tadi kita sudah udah ya. Ada elemennya, ada sub-elemennya, ada cakupannya. Udah jelas, saya sudah bangunkan pedomannya di grup begal PAUD. Ibu bisa pelajari lagi nanti ketika ada di rumah. Di rumah sih karena mustahil ya. Untuk dibuka-buka. Di sekolah kemungkinan 50-50. Tapi mudah-mudahan dengan provokasi saya kepada ibu, kalau bukan kita, siapa lagi akan membaguskan sekolah kita. Makanya mudah-mudahan provokasi saya tadi ada yang sama, ada yang terkait. Yang diajarkan di kurikuler tadi apa? Profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Dimensi pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Esa dan para dunia. Yang keduanya adalah berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan kritis. Di sana juga ada kebagi jadi sub-sub lagi ya. Dan ini untuk profil pelajar Pancasila, pedomannya sudah saya share kepada ibu semuanya. Kita buka di sini sebelum kita ke asesmen. Jadi untuk profil pelajar Pancasila, temanya sudah disediakan oleh kementerian, yaitu 4 tema. Dalam 1 tahun minimalnya kita melakukan 2 tema yang ada. Dari setiap tema, dimensi yang harus kita ajarkan ke anak tidak mesti ke 6-6-nya, bisa 2 dimensi atau 3 dimensi. Yang ada di PMM itu 2-3 dimensi. Bentuknya seperti apa? Biar ibu punya gambaran bagaimana sih kurikulum untuk proyek itu seperti apa. Di sini sudah, alhamdulillah sudah jadi semacam buku panduannya. Alhamdulillah di sini adalah ada dimensi, ada elemen, ada sub-elemen. Jadi ini mah Bu, kita boleh ngambil, kita tidak boleh apa ya? Jadi emang tinggal pakai, jadi tidak ada modifikasi. Jadi makainya seperti ini gitu, untuk dimensi-dimensinya. Jadi ini mah tinggal pakai aja dimensi untuk profil pelajar Pancasila. Beda dengan yang tadi ya. Kalau yang intrakurikuler itu kita diberikan ruang untuk menambahkan, mengurangi dari yang sudah ada. Kalau untuk profil pelajar Pancasila kita sudah langsung pakai itu ya. Cuma mungkin bentuknya seperti apa, kegiatannya seperti apa ya. Ini Ibu ya, ada ini untuk CP ya. Untuk CP kita lihat dulu. Nah ini sama persis cara penulisannya, cuma ininya bukan capaian pembelajaran,
tapi profil pelajar Pancasila. Artinya apa? Yang harus kita ajarkan di proyek ada di sini gitu. Ada 6 dimensi. Pertama dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di bawahnya ada elemennya lagi. Yang pertama adalah akhlak beragama. Penjelasannya ada di sini. Maksudnya seperti apa? Yang kedua adalah akhlak pribadi. Yang ketiganya adalah akhlak kepada manusia. Yang keempatnya adalah akhlak kepada alam. Muncul pertanyaan, Pak, irisannya atau irisan kan? Irisan itu adalah yang itu hadiah, itu irisan. Kalau ada himpunan bilangan genap dan himpunan bilangan prima, pasti akan ada bilangan yang itu masuk, itu maksudnya irisan kan? Nah, ini irisannya pasti akan ada. Karena proyek profil pelajar Pancasila disusun itu adalah untuk menguatkan CP yang 3 itu. Jadi kita jangan terjebak dengan kemasan. Di CP ada 3, di profil ada 6. Jangan terjebak itunya. Pokoknya ketika ibu sudah menentukan ini kegiatan intrakurikuler, berarti fokus kepada 3 CP. Kalau ibu fokusnya adalah proyek, berarti ibu fokus kepada 6 dimensi. Yang akan ibu ambil 3-nya apa? Mandiri, ya mandirinya aja. Nah di sini setiap dimensi dijelaskan secara detail. Ini saya baca gampang sekali cernanya. Tinggal baca saja. Lamun ibu masih liar macana sekali, 2 kali coba. Kalau 2 kali masih belum manek, 3 kali coba. Kalau 3 kali masih belum, babet gedong. Ada alat bantunya ya. Alat bantunya kalau ibu tipenya suka membaca, ini modul ajarnya yang ibu bisa pakai. Kalau ibu tipenya mendengar, buka platform Merdeka Mengajar. Ini ada orang yang sudah direkam, sudah di YouTube-kan. Ibu tinggal setel, ibu tinggal tonton. Ada gambar-gambar dan ilustrasinya. Makanya tadi kita sudah sedikit membahas masalah platform Merdeka Mengajar. Setiap sekolah yang hadir sekarang sudah tahu perwakilan-perwakilannya. Terkendala dengan akun ID belajarnya tadi sudah diatasi. Ada yang lupa password tadi, mudah-mudahan bisa dioprak-oprek lagi di rumahnya. Kalau misalkan ada kendala lagi, trik saya itu adalah ketika saya belum tahu tentang satu hal, masuk ke YouTube, cari aja cara mengatasi mau main setrika lagi di YouTube aja. Abalatak saja, banyak sekali. Nah ini untuk proyeknya di sini ada, dan di sini ada targetannya. Ngajarin dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk jenjang PAUD di sini ada. Ini agak sedikit rumok ya. Ini di fase akhir PAUD. Ini kita fokus ke sini. Ini untuk SD, fase A, fase B. Jadi kita punya gambaran, kita itu meletakkan batu pertama agar nanti di fase E anak bisa. Jadi puncaknya profil itu di sini nanti. Jadi orang mah bagian ina wetina ieu. Sebab di SD profil pelajar Pancasila nggak berubah, genep sadayana. Erek PAUD, pada SD, SMP, SMK semuanya 6 dimensi. Cuma bedanya di sini targetannya sudah ditentukan. Untuk kita mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Jadi sebetulnya ini irisan dengan apa Bu? CP apa? CP nilai agama dan budi pekerti. Tadi kan ada ya. Nah itu maksudnya seperti itu ya. Ini dibahas dulu. Tadi Ibu sudah ada gambaran bagaimana cara nyusun modul ajar. Jadi yang pertama kita lakukan apa Bu? Gali dulu capaian pembelajaran. Kalau capaian pembelajarannya ada 4 kalimat, berarti ada 4 sub elemen. Gitu ya. Di buku panduan, setiap sub elemen sudah ada cakupan-cakupannya. Cakupan artinya disebutnya konten esensial istilah lainnya. Jadi materi teh naon tina eta teh. Yang ketiganya adalah di tujuan pembelajaran, ini mah disesuaikan dengan keadaan sekolah. Kalau sekolahnya Islam, sub elemennya adalah mengenalkan Tuhan, berarti mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Setelah kita paham capaian pembelajaran, ada sub elemennya, cakupannya, kita menentukan apa?
tujuan pembelajaran. Jadi singkatnya adalah kita belajar dulu CP, dari CP kita turunkan menjadi TP atau tujuan pembelajaran, dari TP kita menjadikan ATP. ATP adalah rentetan susunan tujuan pembelajaran yang telah kita tentukan dari setiap CP, dari yang mudah ke yang sulit. Itu versi pertama. Versi kedua ada yang mengatakan tujuan pembelajaran itu setiap tujuan ATP itu adalah harus ada dari setiap tujuan pembelajaran. Jadi kalau tujuan pembelajaran ada 3, setiap tujuan itu harus punya ATP-nya masing-masing. Ada versi itu. Tapi saya ambil versi ATP itu adalah rentetan. Jadi tidak mesti kita membuat ATP dari setiap TP yang ada. Karena pengertiannya adalah ATP itu adalah runtutan, rentetan, susunan tujuan pembelajaran yang telah kita tentukan dari yang mudah ke yang sulit. Dari sini ada gambaran. Bagaimana cara memisahkan kelompok A dan kelompok B? Itu pertanyaan yang muncul. Mungkin nggak terpikirkan sama itu. Kalau kita sudah menentukan tujuan pembelajaran, diskusikan. Misalkan tadi elemen nilai agama dan budi pekerti, sub elemen yang pertama ibu sudah menentukan tadi yang punya saya 9. Dari 9 tujuan pembelajaran, diskusikan mana yang akan diajarkan di kelompok A, mana yang akan diajarkan di kelompok B. Sampai sini paham Bu ya? Jadi tidak akan ada istilahnya apa ya? Mana yang diajarkan di kelompok A, di kelompok B. Kalau dulu sudah dipisahkan dari STPPA. STPPA kelompok A ini. Untuk kelompok B ini. Kalau sekarang kita pahami dulu capaian pembelajarannya apa sih? Kita bikin dari yang mudah dulu. Oh, yang mudah bagian kelompok A, berarti itu tujuan pembelajarannya diajarkan di kelompok A. Yang sulit misalkan praktek sholat, praktek apa, kita simpan di kelompok B. Konteksnya seperti itu Bu ya. Sampai sini Ibu sudah punya gambaran. Cara ngadamana tadi tos ditinggalikeun RPPH-na simpel. 1 minggu 1 lembar. Tidak mesti kita membuat per hari untuk modul aja. Yang harus kalau kita mau idealis adalah asesmennya. Asesmen itu adalah penilaian. Jadi asesmen sama penilaian itu sami-sami kayaknya. Cuma kenapa sih sekarang istilahnya digunakan asesmen bukan penilaian? Karena terindikasi kalau penilaian kita memberikan label kepada anak. Ada BB, MB, BSH, BSB, kan itu label ya, yang kita berikan kepada anak didik kita. Katanya menurut pakar perkembangan anak, itu nggak baik bagi mental anak. Ketika anak sudah dilabeli, ketika anak belum waktunya sudah dikasihkan label, apalagi labelnya yang nyesek BB, lamun dijeblakin dataran BB, wah itu udah bullying ya, udah nggak berpihak kepada murid seperti itu. Makanya istilahnya asesmen. Bedanya apa? Asesmen sama penilaian adalah kalau asesmen itu adalah kita menilai, tapi hasil nilainya buat perkembangan gitu. Misalkan kita asesmen ruangan ini nih, kita boleh bukan menilai tapi mengasesmen. Misalkan asesmen dari segi ventilasi, oh udah enak, tulis ventilasi sudah mendukung. Oh dari apa? Dari aksesoris sekolah, oh masih polos misalkan. Terus untuk apa? Untuk kebersihan udah bagus. Poin-poin tadi itu adalah hasil asesmen, tapi tidak untuk digunakan untuk memberikan label sekolah ini bagus atau enggak. Yang kurangnya adalah perbaikan bagaimana nanti ke depan. Misalkan di sini aksesorisnya belum nih, karena memang ini masih fresh. Mungkin kita orang pertama kali ya yang menggunakan fasilitas ini. Kita bersyukur juga ya, enggak bingung kayak bubur nih, mikiran udah mau kumaha. Hoyong ngabangun kieu kumaha kan? Raos ayeuna bara resi, katingal seger kan gitu ya. Asesmen itu kita gunakan untuk perbaikan, bukan untuk memberikan label sekolah ini baik, sudah cukup baik sekali itu enggak. Asesmen itu akan terus dilakukan secara siklus nanti. Kalau ibu dulu pernah kuliah ada istilahnya apa? Penelitian tindakan kelas atau PTK. Kalau siklus pertama masih belum bagus, kita adakan siklus kedua kan? Seperti itu kan? Nah, sekarang pemerintah itu mengharapkan itu. Kita ke anak pun itu harapannya.
Ketika kita mengasesmen, kita enggak memberikan label kepada anak-anak ini masih belum bisa membaca, anak ini masih belum kompeten dalam menghitung. Tidak, kita asesmen. Anak ini baru bisa menghitung 1 sampai 10 poin pertama. Sudah bisa mengenal angka 3 poin kedua. Poin-poin tadi kita gunakan untuk perbaikan. Oh, budak ieu mah can bisa angka 7. Berarti ajarkeun engke ka poin angka 7. Seperti itu asesmennya. Jadi asesmen itu adalah bahasa lain dari penilaian. Dan sekarang katanya BB, MB, BSH, dan BSB diganti dengan simbol kalau di asiran. BB dengan simbol bini anu kakarek daunan hiji. Berarti itu berkembang kan? Cuma kakarek lengket. Apa lengket bahasa Cina? Nang bedanya lengket di tempat. Untuk BB itu ya, jadi BB itu nggak digunakan. Saya pernah diskusi sama Pak Arya, atau Pak Arya itu yang dulu ya istilahnya di kementerian datang ke sekolah. Kalau saya jadi orang tua murid bapak, anak saya dikatakan BB, saya protes. Kalau gini anak saya nggak punya apa-apa dong. Bagaimana kalau ada orang tua yang cerdas kayak gitu Pak? Oh iya juga ya. Makanya diganti istilahnya dengan simbol. Yang kedua adalah untuk MB berarti udah ada 2 daunnya. Ini atas rada jago. Terus yang ketiga BSH Suyarapan sudah mulai kuncup bunganya, tapi belum mekar. Yang ketiga adalah BSB digantikan dengan nama tanaman yang sudah mekar bunganya. Itu yang kami lakukan, improvisasi seperti itu. Jadi untuk asesmen di kurikulum Merdeka kita diberikan 4 pilihan. Berapa pilihan itu asesmen? 4 ya. Yang pertama adalah anekdot. Anekdot masih sama persis dengan yang kemarin ya. Tidak ada perubahan. Formatnya mungkin kita diberikan kebebasan. Yang kedua adalah checklist. Ketiganya adalah hasil karya. Keempat, foto berseri. Seri, bukan seri. Berseri. Seri 1, seri 2, seri 3. Serial. Episode lah kalau di film. Yang pertama tadi apa Bu? Oh, ini anekdot. Ini salah nih saya. Yang ke nanya anekdot. Ini ada merupakan catatan naratif singkat yang menjelaskan perilaku anak yang penting bagi guru terkait tumbuh kembang anak. Anekdot menjabarkan apa yang terjadi secara faktual dan objektif yang menjelaskan bagaimana terjadi, kapan, dimana, apa yang dikatakan dan dilakukan oleh anak. Ini pengertiannya hampir sama dengan yang dulu-dulu. Di sini anekdot ya bisa disiapkan formatnya. Kalau ibu mau bikin format, ya formatnya idealnya ada dokumentasinya ketika anak ngomong. Tapi nggak mungkin ya ketika anak ngomong soalnya terus ulang, potong, cepret, dia berulang lagi gitu ya. Jadi di sini ini ukuran idealisnya. Ya, di sini mungkin ada anekdotnya kayaknya kayak gini aja. Ada kalau ibu mau ada namanya siapa, kelasnya apa, pengamatnya siapa. Kalau ininya dihilangkan ya. Kan ini saya gabungan antara pengertian dengan format. Kalau ini udah nggak berlaku karena akan sama setiap anak, ini dihilangkan saja. Berarti formatnya nama, kelas, terus ini siap apa sih yang menjadi kejadian uniknya ditulis di sini. Terus akan ada deskripsi pencapaian dari anekdot pengamatan kita. Misalkan di sini anekdotnya adalah ada anak ini yang pakai baju merah namanya Renanda. Kita tulis di sini Renanda. Ini kebetulan ada fotonya. Saat kegiatan membuat jus jeruk, Renanda membantu gurunya bersama teman-teman yang lainnya. Saat itu Renanda berkata, membantu ibu guru ternyata asik ya. Ibu ini mangkoknya disimpan di mana? Jadi si Renanda ini paling anti terlibat hubungan interaksi. Tapi waktu itu dia ngomong, resepnya nggak bantuan ibu guru. Padahal ketika di Kiwara nggak bantuan pulung sampah, bekerja sama, dia paling nggak mau. Artinya
kadang di Piwarang di ekstra. Tapi saat itu dia ngomong persepol kayaknya nggak banget ibu guru. Nah berarti di sini capaian perkembangannya apa? Kepedulian Raihana kepada lingkungan sekitar sudah mulai muncul. Deskripsi seperti itu. Di sini ada gambarannya umumnya seperti apa. Berarti Raihana dapat mempraktekkan ajaran agamanya dengan cara menolong sesama. Seperti itu. Ini dikosongkan. Yang paling penting kita nulisnya secara real. Asumsi kita jangan dulu masuk ke kolom ini gitu. Nanti kita masukkan ke sini deskripsinya dari tujuan pembelajaran yang telah kita simpulkan. Seperti itu. Jadi untuk anekdot kita hanya menyiapkan format kosong, tujuan pembelajaran tidak ada. Kenapa? Karena yang namanya anekdot itu insidental. Ketika ada anak yang jarang ngomong terus dia ngomong, otomatis kan itu unik bagi si anak itu. Tuliskan di sana. Lamun saya kejadian anak kantun muka tujuan pembelajaran apa sih yang kena banget terhadap anekdot itu. Oh ini aspek bahasa. Bahasa ada di apa tadi? Ada di CP literasi dan STEAM. Kita masukkan tujuan pembelajaran di sini. Oh berarti untuk tujuan pembelajaran STEAM anak sudah tercapai. Buktinya apa? Tanggal sekian di kelas ini dia itu ngomong kayak gini, kayak gitu. Jadi ini lebih penguat bahwa kita memberikan penilaian rapot tidak asal. Bayangnya sekolah orang lamun tertib siga gitunya, kesiga abdi gitunya, mesian rapot embak sadayana gitu. Samimu teh digoreng digudul dan larang mukil. Gitunya. Iya mah abdi gitunya, abdi. Gitunya. Mari kita sama-sama bertobat. Ini istilahnya yang diharapkan pemerintah seperti itu. Makanya guru itu adalah salah satu profesi. Ya. Guru Gembul mengatakan, kenapa sih gaji guru Indonesia kecil-kecil? Karena baru hanya kata profesi guru itu. Standarnya belum ada. Coba saya mau tanya. Ini inspirasi dari Guru Gembul. Lamun ibu badai kabali, pilotna teu aya. Kira-kira ibu wantun teu jadi pilot? Nama? Harus ada lisensi, kemampuan ya. Coba abdi bade naros. Lamun ibu teu aya di sekolah, kira-kira orang tua siswa ya teu nu ngagantikeun ibu. Dari sekian orang tua kira-kira bakal aya? Bakal aya teu saurang anu ngagantikeun urang. Misalkan ibu libur sabulan ke Bandung, daripada sekolah libur, bakal aya teu ngagantikeun. Dia kumaha aya? Iya, di piorang urang. Misalkan budakna sakola, ibu teh aya, kira-kira bakal aya teu salah satu orang tua yang maju ke depan? Ada. Terlihat banget kan? Standar pilot, standar guru beda jauh kan? Kenapa ketika tadi pilot nggak ada ibu nggak berani? Kebuku sekolah di mana? Standarnya jelas orang pilot. Ayeuna guru mau ibu teu aya, ulah kajeeran. Masih banyak pesaing kita yang siap jadi guru. Karena standar guru itu nggak jelas. Makanya standar guru mari kita perbaiki. Ada berapa bu standar guru? Menurut undang-undang ada 4 bu. Sosialnya harus bagus, pribadinya, pedagogik dan apa ya? Ada 4 standar itu. Seorang guru itu standarnya harus 4. Pedagogiknya, cara ngajar kita harus tahu. Berarti kita harus belajar perkembangan anak secara psikologi bagaimana, perkembangan orang tua seperti apa. Kita harus belajar. Maka Nabi beruntung, bersyukur kuliah KUT walaupun belajar modul kararandel obat tidur itu lamun hese bobo macam modul tiba saking kuletik gitu ya. Tapi di sana kita belajar perkembangan siswa dengan orang tua seperti apa, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, ini si anekdot ini kan sebenarnya harus setiap hari. Ya. Apa insidental? Insidental. Sekarang juga harus insidental saja. Insidental. Jadi dari 4 pilihan yang ada, tidak mesti 4-4-nya harus ada dalam satu RPPH. Kita lebih fleksibel, makanya di penilaian saya nggak dimasukkan formatnya. Formatnya disiapkan terpisah. Bisa jadi untuk RPPH minggu sekarang cocoknya checklist. Ya kita gunakan format checklist. Makanya di format tadi nggak ada asesmen, adanya refleksi.
Boleh tiap hari beda-beda Pak sih asesmennya? Boleh, tergantung. Jadi gini Bu, kita harus cerdas. Tujuan pembelajaran ini, kegiatannya ini, asesmennya apa yang cocok? Kita tentukan dulu. Tentukan dari 4. Jadi artinya guru-guru teh ngadamel 4 format dijilid. Pami misalkan cocok nanti takut checklist, ngesian format checklist. Kepingan gitu. Contengan seperti itu. Jadi formatnya seperti itu. Ada gambaran lagi? Kebayang? Jadi satu hari itu boleh satu aja. Boleh 1, boleh 2, tapi tidak mesti ke 4-4-nya. Kenapa? Karena kita bukan robot. Kurang bakal ngajengkan. Kebayang tuh? Sabudak nih, udah opatan anak. Aduh. Yang minimal anak itu ya ada dari keempat asesmen itu. Yang penting di asesmen, cuma masalahnya yang cocok dengan anak itu dengan kegiatan yang kita rancang itu asesmen mana dari yang 4 gitu, yang lebih cocok digunakan untuk kita. Itu yang pertama Bu ya, anekdot. Yang kedua adalah asesmen checklist. Ini bentuknya dari mana saya nyusun untuk checklist. Kita tentukan di sini ada format tujuan pembelajaran. Mau lihat deh ibu di mana kenging tujuan pembelajaran dari CP. Kan tadi terus ayam lagi nomor 8. Kantun lebetkeun ka dia nu cocokna mana. Oh misalkan tino 4 tino 8 teh CP mengenalkan Tuhan, lebetkeun ka dia. Ya. Format asesmen untuk profil pelajar Pancasila juga sama, cuma tujuan pembelajarannya beda, dimensi yang kita ambil. Apakah mandiri kah? Apakah kreativitas kah? Untuk ininya sama. Di sini sudah muncul contrek. Konteksnya seperti apa? Konteksnya itu adalah dari ini teh kan bertutur kata santun. Santun kata kumaha gitu maksudnya. Di sini adalah 5 kata terpuji, syukur, tolong gitu. Tempat waktunya apa? Terus kejadian yang teramati apa? Seperti itu. Ditulis juga. Jadi diamati oleh kita. Masukkan formatnya seperti itu. Ini ada catatan tambahan dulu, ada gambar umum sasaran pengembangan. Seperti itu. Setiap hari anak di asesmen semua. Enggak mesti. Karena kita terbatas, kecuali kalau sudah bonafit yang satu kelasnya 7 orang anak, 2 guru itu sangat mungkin. Tapi bagi saya yang jumlah gurunya 20, gurunya hanya 1, kebayang kan punya bahasa Jerman bakal penuh orang olam. Jadi kita atur. Kan tujuan pembelajaran kan tidak setiap hari kita munculkan ya. Tujuan pembelajaran ini kan tidak hanya 1 kali. Oh, untuk tujuan pembelajaran ini 20 anak yang bisa kita ajarkan 10 target 10 gelar. Mungkin 10. Nah, tujuan pembelajarannya sama tapi bentuk kegiatan yang berbeda, di tema yang berbeda, di hari yang berbeda. Seperti itu. Itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ini untuk formatnya Bu ya. Ini untuk formatnya. Ini format saya belum buka di PMM-nya ya, belum. Waktu mereka mengajarnya apakah masih sesuai atau enggak. Cuma gambarnya seperti itu. Yang ketiga apa tadi deh? Hasil karya. Ini hasil karya. Kalau hasil karya itu harus ada hasil karyanya. Hasil karya bisa berbentuk gambar, bisa dengan perilaku. Misalkan bernyanyi. Bisakah hasil karya bernyanyi? Bisa kan? Bisa kita angkat. Bentuknya seperti apa? Direkam berarti video. Kalau begitu, bukti otentiknya. Kalau ini adalah menggambar. Ini dokumentasinya. Ini hasil karya. Ini hasil karyanya. Kita teliti dari gambar ini aspek pengembangan apa sih? CP apa sih yang sudah muncul di diri anak kita itu? Di sini aspek mandirinya sudah ada. Terlihat di gambar tidak dibantu oleh orang tuanya. Saat difoto, nggak tahu ketika setelah difoto dibantu atau enggak. Makanya ketika kita pandemi kemarin, kita kurang objektif menilai perkembangan anak. Mungkin yang bagus-bagusnya saja, foto di orang buat piring, anu kuruna 10 piring, hiji piring, kali itu murah kali ngadat kan. Jadi orisinal kemampuan anak tidak bisa diukur karena tidak terlihat.
Tapi kita itu skip aja, abaikan saja karena memang saat itu pandemi. Di sini dari gambar ini Devandra mewarnai gambar petani dengan media pensil warna. Ini berarti udah enggak ke krayon saja, maksudnya kreativitas sudah muncul. Terus membuat gambar petani berdasarkan imajinasinya. Ini gambar petaninya menurut dia seperti ini. Jadi dari hasil karya kita itu kita cari CP apa sih tujuannya yang sudah tercapai, kita masukkan. Jadi ketika kita membuat, alhamdulillah Devandra sudah bisa menggambar petani, mana bentuknya, mana buktinya. Oh ini ada fotonya kayak gitu. Kayak dulu kita ulangan, kenapa penting matematika kita 9, ada hasil ulangannya, kamu pentingnya 9 kayak gitu. Itu ya. Yang terakhir asesmen apa Bu? Foto berseri. Foto berseri itu idealnya 4. Maksudnya apa? Jadi perkembangan satu anak itu terlihat, ini satu anaknya sama, namanya Putra. Ini Putra Ibrahim menuju Mupingkeun, anu tadi videonya punya. Terus ia pengen menuju nyobi, terus ia berhasil sampai ngabendung walaupun ayahnya belum mengalir. Ini diceritakan tiap fotonya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah kita tentukan. Begitu Ibu. Tergambar itu kasusnya? Tergambar ya? Pasti saya akan ya, ini nanti akan bisa ya. Ini di ada. Oke. Jadi Ibu Sadayana untuk dasar menyusun ini nanti saya share. Cuma ini masih belum saya update ya. Nanti ini teh kurikulum KWSP modul ajar ini. Yang saya akan update itu di modul ajar yang sampulnya ini. Itu ya. Oke, mungkin sebelum kita ngoprek-ngoprek video terakhir digitalnya, ada yang mau ditanyakan? Sudah kegambar cara nyusun modul ajar? Langkah pertama apa tadi? Pahami capaian pembelajaran. Sudah tadi saya bantu memahami capaian pembelajaran ada 3. Bagi jadi sub elemen-elemen. Dari setiap sub elemen ada cakupan-cakupannya. Untuk profil pelajar Pancasila belum kita bahas ya, tapi prinsipnya sama dengan untuk CP. Cuma kalau CP 3, kalau ini 6 dimensi. Yang diajarkannya kita punya gambaran. Panduannya sudah di-share di grup Bekel Palu. Dari capaian pembelajaran kita tujukan menjadi tujuan. Setelah ada tujuan pembelajaran di ATP, setelah udah ada alurnya, susun modul ajar. Modul ajar itu hanya 3 loh, hanya 3. Modul ajar yang benar itu syaratnya hanya 3 kemarin kata kementerian. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, ada tujuannya, pada ngajar kenalan bukan. Yang kedua ada bentuk kegiatannya. Ngajarkeun eta teh kumaha kegiatan, apakah dengan labrumpa, dengan nyanyi, itu bentuk kegiatannya. Yang ketiga adalah penilaian atau asesmen. Hanya 3 itu saja. RPPHT itu cuma yang dicantumkan alat dan bahan, ada yang dicantumkan kegiatan pembukaan, inti, penutupan, itu bagian kombinasi dari ketiga hal ini. Oke. Masalah asesmen ada berapa yang disediakan? Ada 4 ya. Yang pertama tadi apa? Anekdot. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Keempat-empatnya itu harus ada dalam satu modul ajar atau tidak? Bagaimana seharusnya? Disesuaikan sama kebutuhan. Apakah satu hari setiap anak harus terasesmen? Kalau mungkin, oke, itu sekolah yang sudah high level itu. Sekolah yang sudah satu kelasnya 7 siswa oleh 1 orang, gurunya berstandar. Wah, abi mau nambah motor berstandar. Bagi kita yang di daerah, tenang aja prosesnya. Jadi sekolah yang bagus Bu, ayeuna urang ulah minder, abdi mah ngemutan ka ibu ka abdinya. Pami sekolah ibu sisi kebon awi, sisi kebon bonteng, bala pisan ku daun awi, itunya atan api ku daun naon. Jangan ada pikiran sekolah kita tidak bagus. Jangan. Sekarang pemerintah mengadakan program guru penggerak, sekolah penggerak, ingin merangkul si kita. Cuma kitanya alergi duluan, sian dibully orang.
dan dibiasakan dididik oleh sifat yang feodal itu. Lamun tu salah contoh salah, lamun teu mirip contoh tepat. Jadi kita dituntut untuk nurut, tidak dituntut untuk mengembangkan potensi. Itu Bu ya. Alhamdulillah. Bil alami. Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau untuk rapotnya nanti penilaian akhir, Oke. apakah kita membuat sendiri atau rapot yang sudah disediakan? Siap. Rapotnya sudah ada nanti saya share. Bagaimana bentuk rapot kurikulum merdeka? Gitu ya. Wah, ini paket komplit. Ini ada rapot pendidikannya. Saya cari dulu. Di rapot itu Bu, untuk sekarang, untuk jenjang PAUD belum ada e-rapot. Nanti katanya sedang disusun untuk PAUD. Jadi kita itu tinggal tulis perkembangan dari tujuan pembelajarannya, tulis apakah sudah baik atau gimana, nanti secara otomatis akan muncul deskripsinya. Tapi untuk PAUD belum ada, jadi kita bikin sendiri. Asiron sudah mencoba untuk membuat rapot IKM-nya. Kita lihat, saya buka lagi nih. Rapot. Oh, di sini ada nih. Ini rapot. Ini ada misalnya. Ini nanti saya akan kirim ya. Bentuknya kayak gini. Ini sama persis dengan kurikulum 13. Kita ganti peserta didiknya sama. Ini foto. Nah ini. Kalau dulu kita isinya 6 kolom, sekarang hanya 3. Di sini. Cuma 3 kolom ini prinsip pengisiannya sama. Paragraf pertama kita menyebutkan tujuan pembelajaran yang sudah bisa diraih oleh peserta didik. Misalkan tujuan pembelajaran CPD Agama dan Budi 7, baru 5 sebutkan kelima tujuan pembelajaran yang sudah bisa diraih oleh si anak didik kita. Berdasarkan fakta-fakta yang valid tadi, ada fotonya, tapi tidak dicantumkan secara menyeluruh di sini. Itu Bu ya. Paragraf kedua, kalau dulu ini adalah menyampaikan yang belum diraih. Alhamdulillah Ananda Calim sudah bisa menghitung, namun dalam menyanyi masih perlu bimbingan gitu ya. Nah sekarang di paragraf kedua, alhamdulillah Ananda Calim sudah bisa berhitung. Ke depan Ananda Calim akan kami ajarkan menyanyi. Seperti itu. Kan itu lebih apa ya? Lebih enak hati daripada kita sudah mengangkat anak dilepas terjun bebas tanpa parasut. Ya udah remuk. Ya. Kita bingung juga nyembutan kekurangan kuda. Tos muji firak. Hati-hati kan. Namun masih belum. Di paragraf ketiga, kita memberikan sugesti saran kepada orang tua atau guru selanjutnya. Bagaimana cara ngajar ibu kepada Calim? Oh, Calim itu suka kepada video. Jadi, berikan di sini informasi. Anak Calim lebih suka belajar lewat media video dan kinestetik. Berarti si gurunya, misalkan ini rapot Calim semester akhir di kelompok A. Ini akan digunakan di guru kelompok B. Oh, iya CPN non tujuan pelajaran terus anu ieu tinggal nyanyi unggulnya, tapi ngajarkeun Calim nyanyi kumahanya. Aya salah dia. Calim resep karena video sareng gerakan. Oh, berarti ngajarkeun naon wae ka Calim ku video sareng gerakan. Seperti itu Bu ya. Paham sampai sini? Untuk CP jati dirinya sama. Untuk CP dasar literasinya sama. Gampang dulu, Mbak tahu sekarang yakin PT IKM ayu, siapa takut? Sanusi. Ya. Tos daftar. Tos ya, tos daftarnya. Ulah sieun-sieun ayu beda babari. Oh, da ibu teh kurikulum 13 can kan itu ka dieu. Coba abi bade naros ibu gaduh KTSP terus beres kurikulum 13. Ujung-ujung. Can ngerti. Ngapakeun ka IKD ge apa-apa, cikai kode 2.1 naon. Dilap deui.
Oke, ada ditambahkan pertumbuhan tinggi berat badan harus ya, itu harus. Kehadirannya ada. Yang bedanya di sini ada refleksi orang tua siswa. Jadi orang tua kita fasilitasi untuk memberikan feedback. Apakah dia mendukung, apakah dia, pokoknya bebas. Ini tidak mesti apa ya, boleh komentar apapun refleksinya. Atau informasi, mungkin guru nggak tahu bahwa Salim teh nggak suka video gitu. Tapi ku gurunan sebut video, dumen kapungku nuju nonton Salim katingal serius, padahal lain nonton video nah mungkin. Ya nonton apa aja. Nah, jadi bisa jadi seperti itu kan? Makanya orang tua di sini, maaf ibu guru, Salim itu nggak suka nonton video, sukanya adalah dengan menggambar. Itu boleh, ruang diskusi bagi orang tua kita berikan. Punya ibu pernah parenting? Sering ngatanam bicara. Ayeuna abdi masih amunisi ka ibu lamun parenting terus gambarnya ngomong ke naon wae. Ngajelaskeun calisto terus gambar ayeuna. Jadi ulah pak dureugeung jeung budak. Hangga ibu mun teu ka dieu sok pas sekolah itu gitu mun terjun ke calisto gitu. Nah naonan teu kitanya tidak mau kalah. Jadi memicu. Nah, kalau untuk profil pelajar Pancasilanya bentuknya seperti ini. Di semester 1 pernah ngajarin proyek apa? Misalkan aku cinta Indonesia. Yang dimunculkan mandirinya dan gotong royongnya, ya udah isi aja dimensi gotong royong dan mandiri. Satu anak itu udah titik. Seperti ini. Ini tidak ada kata-kata paragraf, ini satu paragraf aja. Bedanya dengan yang tadi kayak gitu Bu ya. Jadi kalau untuk profil pelajar Pancasila itu di semester itu ibu ngajarin proyek nggak? Ada proyeknya? Logikanya harus kan? Tadi kan 2 kali dalam setahun kan? Bisa 1 semester 1, bisa 2 kali 1 semester bisa. Ini di semester 1 profilnya dan tadi Jampana. Ini yang punya Adga, makanya foto si Adga ini ada nih. Ketika nyusul ini ada, makanya Bu HP sekarang harus membayar. Pak, kumaha abdi mengajar ongko, nyawa HP ongko. Abdi bisa itu pakai tripod, itu bisa nanti bisa kita upload tuh video kita hari ini kegiatan. Captusan saya udah kerekam kalau nggak ada gangguan nanti bisa kita upload. Bisa kan? Tidak ada alasan. Jadi mari kita sama-sama mengaktualkan diri kita biar ngerekam bisa, ngajar bisa, konten bisa seperti itu. Gambarannya foto. Ini foto nggak wajib-wajib banget. Tapi saya harus biar lebih profesional gitu sekolah. Kan itu kembali lagi ke sekolah. Wis, gurunya udah benar nih. Walaupun fotonya mana, yang penting beda kita. Nah, makanya sekarang Bu digital itu harus penting. Makanya tadi akun Facebook, kalau ibu suka Facebook, ulah pamong kena Facebook ke. Lamun ibu suka TikTok, ulah pamong kena TikTok. Ya. Karena YouTube, ulah pamong kena YouTube. Nah, budaknya. Nggak apa-apa itu jadi autentik. Budak ibu masih riweuh. Nanti akan terlihat progresnya. Ketika ibu 2 kali ngerekam bagaimana? Ketiga kali seperti itu. Nikmati proses. Belajar menikmati masalah. Oke, alhamdulillah kayaknya sudah rapot sudah. Apalagi coba. RPPH sudah ada gambaran. Oh boleh siap. Saya kirim ya. Maksudnya kalau dia sama raba-raba dulu. Siap. Pemahayu dan kita kalau segala artinya. Yo soto nomor Pak. Siap. Dan apa itu kita untuk organisasi pembelajaran. Seperti apa ya?